Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati, Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST SIP MM CHRA selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati, Ibu Dr. Hajah Wina Roswina SEMM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM, selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, dan yang saya hormati Bapak Lutfi Setiawibawa, SEMM, selaku dosen pembimbing magang Universitas Winaya Mukti. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ervan Algifari dengan NPM 4122-4231-10294 dari program studi manajemen S1 kelas C1 yang mana pada hari ini akan memaparkan laporan akhir magang yang berjudul Motivasi Kerja dan Keterampilan Kerja dalam mendukung pengumpulan data di PT Kinas Global atau Kinas Consulting pada periode 5 November 2024 sampai 9 Januari 2025. Pada pembahasan kali ini, saya akan memaparkan 5 pemaparan untuk yang pertama, latar belakang, profil perusahaan, dan aktivitas magang, kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya, kesimpulan dan saran. Yang kelima ada refleksi diri. Pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam setiap penelitian, terutama untuk memastikan validitas dan keandalan hasil. Enumerator sebagai pelaksana di lapangan memegang peranan penting dalam proses ini. Namun, mereka sering menghadapi berbagai tantangan seperti penolakan dari responden yang tidak hanya menghambat pencapaian target, tetapi juga mempengaruhi motivasi kerja mereka. PT Kinas Global atau Kinas Consulting sebagai perusahaan riset pasar dan konsultasi menggunakan enumerator freelance untuk melaksanakan survei. Sistem ini memberikan fleksibilitas, tetapi juga menimbulkan tantangan karena enumerator yang baru seringkali kurang percaya diri dan belum memiliki keterampilan kerja yang memadai. Penolakan yang terus-menerus dari responden dapat membuat motivasi mereka menurun, sehingga berpotensi menghambat keberhasilan proyek survei. Berdasarkan teori motivasi terpadu oleh Deci dan Rian tahun 2000, motivasi intrinsik sangat penting untuk menghadapi hambatan eksternal. Selain itu, keterampilan komunikasi yang baik menurut Jafri 2019 membantu enumerator menangani keberatan responden dan mengumpulkan data secara efektif. Penga- Pengalaman magang di PT Kinas Consulting menunjukkan bahwa motivasi kerja dan keterampilan enumerator menjadi dua faktor yang saling mendukung dalam memastikan kualitas data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, penulis memilih judul laporan magang, motivasi kerja dan keterampilan kerja dalam mendukung pengumpulan data di PT Kinas Consulting sebagai hasil laporan kegiatan magang. Laporan ini bertujuan untuk yang pertama, menganalisis motivasi kerja dan keterampilan kerja enumerator di PT Kinas Global atau Kinas Consulting. Yang kedua, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan motivasi kerja dan keterampilan kerja dalam mendukung proses pengumpulan data. Melalui laporan ini, diharapkan penulis dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas proses pengumpulan data, mendukung efisiensi kerja enumerator, serta memberikan masukan yang relevan untuk pengembangan strategi motivasi dan keterampilan kerja di PT Kinas Consulting. Selain itu, pengalaman ini juga menjadi kesempatan berharga untuk memahami lebih dalam pentingnya manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan keterampilan kerja dalam mendukung efektivitas proses pengumpulan data di perusahaan. Kinas Consulting merupakan perusahaan riset pasar yang didirikan pada tahun 2012. Kinas Consulting telah menjadi penyedia layanan riset terkemuka yang dapat memberikan fakta yang dapat diandalkan dan wawasan yang relevan yang dapat meningkatkan keputusan bisnis, strategis, dan teknis atau pembuatan kebijakan. Hingga saat ini, Kinas telah berhasil menyelesaikan proyek di berbagai industri, mulai dari transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur, logistik, pendidikan, sumber daya manusia, telekomunikasi, perbankan, dan pemerintah. Kinas Consulting telah bekerja dengan berbagai klien di seluruh Indonesia. Hal ini memungkinkan Kinas Consulting untuk mengubah riset pasar strategis
menjadi wawasan yang mendalam dan strategi yang dapat ditindaklanjuti. Beberapa klien utama yang telah menggunakan layanan Kinas Consulting antara lain ada Astra Infra Tollroute, Vivo Global, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, Auto 2000, Imigrasi Indonesia, dan sebagainya. Selama magang, saya ditugaskan sebagai surveyor atau enumerator. Hari dan jam kerja saya berlangsung setiap hari tanpa hari libur karena banyaknya proyek yang sedang dilakukan oleh PT Kinas Global atau Kinas Consulting. Jam kerja dimulai dari jam 8 sampai jam 5, namun terkadang dapat berlangsung hingga malam hari tergantung pada jumlah responden atau volume lokasi survei yang sedang dikunjungi. Untuk aktivitas yang pertama yaitu survei kepuasan masyarakat terhadap layanan tanah dan bangunan BLU PPK Kemayoran. Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran atau BLU PPK Kemayoran adalah satuan kerja di bawah Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang bertugas dalam hal pengelolaan kawasan Komplek Kemayoran. Pada saat itu, saya melakukan evaluasi kualitas layanan yang telah diberikan kepada masyarakat selama tahun 2024 melalui pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan melalui survei kepuasan masyarakat. Survei ini dilakukan dalam upaya menjaga meningkatkan kualitas layanan di masa yang akan datang. Survei ini dilaksanakan di berbagai tempat seperti yang pertama Pasar Mobil Kemayoran, lalu Mall Mega Glodok Kemayoran, lalu Golf Bandar Kemayoran, dan yang terakhir Rukan Inti Mitra. Untuk survei yang kedua, yaitu survei terkait apartemen LRT City Tebet, survei ini dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai pandangan masyarakat terhadap apartemen LRT City Tebet. Fokus utama survei ini yaitu minat masyarakat, persepsi terhadap fasilitas, lokasi, aksesibilitas, serta potensi pasar untuk pengembangan lebih lanjut. Survei ini dilakukan di berbagai tempat. Yang pertama ada Kota Tua Jakarta, Mitra 10, dan yang terakhir Kalibata City. Dan yang ketiga, survei kepuasan masyarakat penerima hunian terjangkau milik atau HTM dengan tujuan mengumpulkan data dan masukan terkait pengalaman masyarakat sebagai penerima manfaat hunian terjangkau milik atau DP 0 rupiah yang dikelola oleh unit pengelola dana perumahan atau UPDP Pemprov DKI Jakarta. Fokus survei ini mencakup kepuasan terhadap fasilitas, proses pengajuan, serta pelayanan yang diterima. Survei ini dilakukan melalui telepon dengan pengiriman pesan resmi berisi pengantar survei dan dokumen pendukung seperti surat tugas untuk meyakinkan responden. Data yang telah dikumpulkan diinput ke Google Form sesuai format survei. Lalu, survei pandangan pelanggan PT Antam terkait produk emas batangan logam mulia dengan tujuan untuk mengumpulkan pandangan pelanggan mengenai produk emas batangan logam mulia, khususnya terkait rencana perubahan kemasan produk. Fokus survei ini mencakup kepuasan terhadap desain kemasan, keamanan, dan daya tarik produk di pasar. Metode yang dilakukan adalah melalui telepon, didukung dengan pengiriman pesan resmi kepada responden. Dokumen pendukung seperti surat pengantar disertakan untuk memberikan kepercayaan kepada pelanggan yang dihubungi. Hasil survei ini direkap dan dianalisis untuk mendukung rencana pemasaran PT Antam. Selanjutnya, melakukan analisis market kompetitor. Dalam kegiatan ini, saya melakukan analisis dengan mencari informasi terkait berbagai aspek melalui proses browsing. Hasil analisis tersebut kemudian disusun dalam laporan yang disajikan kepada klien. Kendala yang saya hadapi yaitu adalah penurunan motivasi kerja enumerator. Penurunan motivasi menjadi salah satu tantangan utama yang saya amati selama proses pengumpulan data. Enumerator, terutama yang baru pertama kali terlibat dalam survei lapangan, sering menghadapi kesulitan dalam berhadapan dengan responden. Tingginya tingkat penolakan dari responden seringkali menurunkan rasa percaya diri mereka. Misalnya, ada enumerator merasa frustasi akibat penolakan berulang kali, sehingga menjadi enggan melanjutkan tugasnya. Penurunan motivasi ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mempengaruhi dinamika tim. Contohnya, ketika salah satu enumerator mengundurkan diri karena kurangnya kemampuan dalam menangani tugas wawancara, hal tersebut memicu keraguan di kalangan enumerator lain, terutama yang baru bergabung. Akibatnya, semangat kerja tim sempat menurun yang berpotensi mengganggu kelancaran proses survei.
Lalu ada kendala yang kedua yaitu kurangnya keterampilan kerja enumerator. Proses rekrutmen yang kurang terfokus pada penilaian keterampilan kerja menyebabkan beberapa enumerator belum memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi responden atau mengikuti prosedur survei dengan baik. Hal ini membuat enumerator membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami tugas dan seringkali memerlukan pendampingan tambahan, sehingga mengurangi efisiensi proses pengumpulan data. Adapun cara mengatasinya, menurut Siregar tahun 2011 menyatakan bahwa karyawan dan perusahaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Apabila karyawan memiliki produktivitas dan motivasi kerja yang tinggi, maka laju perusahaan pun akan berjalan kencang, yang akhirnya akan menghasilkan kinerja dan pencapaian yang baik bagi perusahaan. Kinerja karyawan tergantung pada sikap pemimpin dan ditingkatkan ketika pemimpin bebas untuk menangani isu-isu khusus yang timbul dari para pekerja. Smith et al. Tahun 2006. Adapun Sarwal et al. Tahun 2011 mengungkapkan, komunikasi merupakan elemen yang secara tidak langsung mempengaruhi kinerja karyawan dalam suatu organisasi. Komunikasi bukan akar untuk meningkatkan kinerja, tetapi itu adalah dasar dari metode lain, seperti kerja tim dan cara berpikir karyawan yang merupakan dasar langsung kunci untuk meningkatkan kinerja. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, perusahaan dan karyawan memiliki hubungan yang saling mendukung, di mana kinerja karyawan sangat dipengaruhi oleh sikap pemimpin. Oleh karena itu, peran manajemen menjadi penting dalam memberikan solusi yang efektif untuk mengatasi kendala yang ada. Terkait penurunan motivasi kerja enumerator, tim leader maupun manajemen PT Kinas Global dapat mengadakan evaluasi diskusi setelah survei selesai. Diskusi atau evaluasi ini tidak hanya menjadi tempat untuk berbagi pengalaman dan mengidentifikasi kendala, tetapi juga sebagai sarana mencari solusi bersama, khususnya dalam menghadapi penolakan responden yang sering dialami oleh enumerator baru. Dengan adanya forum ini, enumerator dapat saling mendukung, bertukar pengalaman, dan membangun rasa percaya diri. Selain itu, perusahaan juga dapat memberikan bonus atau apresiasi kepada enumerator yang berhasil mencapai target sebagai bentuk penghargaan dan motivasi. Komunikasi yang baik antar individu pun harus tetap dijaga untuk mencapai atau menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif di lingkungannya. Sementara itu, untuk mengatasi kendala kurangnya keterampilan kerja enumerator, langkah awal yang dapat dilakukan adalah memperbaiki proses rekrutmen. Mengingat sistem kerja PT Kinas yang tidak menggunakan karyawan tetap, perusahaan perlu lebih selektif dalam menerima rekomendasi freelance. Freelancer yang direkrut sebaiknya memiliki keterampilan atau pengalaman dalam survei lapangan, atau setidaknya mengetahui standar kerja seperti yang disampaikan oleh Mangkunegara 2005 halaman 18-19, yaitu aspek kuantitatif meliputi proses kerja, kondisi kerja, waktu yang dipergunakan atau durasi pekerjaan, jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, serta jumlah dan jenis pelayanan yang diberikan. Lalu aspek kualitatif meliputi ketetapan kerja, kualitas pekerjaan, tingkat kemampuan dalam bekerja, kemampuan menganalisis data atau informasi, penggunaan peralatan atau mesin, serta kemampuan mengevaluasi keluhan responden. Selanjutnya ada Rifai dan Fizal tahun 2004 mengungkapkan yaitu kemampuan teknis, di mana kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan tugas serta pengalaman dan pelatihan yang diperolehnya. Dan yang kedua, kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan dan penyesuaian bidang gerak dari unit masing-masing ke bidang operasional perusahaan secara menyeluruh. Dan yang terakhir, kemampuan hubungan interpersonal, yaitu antara lain kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, memotivasi karyawan, melakukan negosiasi, dan sebagainya. Dengan freelancer yang memiliki kualifikasi tersebut, diharapkan mereka dapat beradaptasi lebih cepat, menjalankan tugasnya dengan baik, dan memenuhi target survei yang telah ditetapkan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengumpulan data, tetapi juga memastikan hasil survei memiliki kualitas yang tinggi sesuai kebutuhan proyek. Kesimpulannya, motivasi memiliki peran penting dalam keberhasilan pengumpulan data. Tingginya tingkat penolakan responden seringkali menjadi tantangan utama
yang menyebabkan penurunan motivasi kerja enumerator, terutama bagi yang baru terlibat. Namun, motivasi intrinsik dan dukungan tim terbukti mampu meningkatkan semangat kerja. Keterampilan enumerator, khususnya dalam komunikasi dan manajemen waktu, sangat mempengaruhi kualitas data yang dikumpulkan. Enumerator dengan keterampilan yang baik mampu menghadapi tantangan lapangan dan mencapai target survei lebih efektif dibandingkan mereka yang kurang berpengalaman. Sinergi antara motivasi dan kinerja yang optimal terbukti dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan survei. Dukungan dari manajemen, seperti evaluasi kerja dan pemberian apresiasi, juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Selanjutnya, ada saran bagi pihak perusahaan, yaitu memperbaiki sistem rekrutmen enumerator dengan menambahkan kriteria keterampilan teknis dan pengalaman survei sebagai prioritas. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan awal bagi enumerator baru untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan memahami prosedur survei dengan baik. Yang ketiga, memberikan penghargaan kepada enumerator yang mencapai target seperti bonus atau apresiasi verbal untuk meningkatkan semangat kerja. Yang terakhir, mengadakan diskusi rutin setelah survei untuk berbagi pengalaman, solusi, dan membangun rasa percaya diri tim. Selanjutnya, saran bagi pihak kampus, yaitu pihak kampus harus memberikan informasi yang jelas terkait timeline magang kepada seluruh mahasiswa, tidak hanya kepada pihak-pihak tertentu. Lalu yang kedua, pihak kampus sebaiknya hanya memberikan maksimal satu mata kuliah tambahan selama proses magang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pedoman magang. Dan yang ketiga, penjadwalan mata kuliah tambahan harus disesuaikan dengan kesepakatan sebelumnya, yaitu dilaksanakan pada akhir pekan atau malam hari agar tidak mengganggu kegiatan magang. Dan yang terakhir, pihak kampus perlu memberikan perhatian lebih kepada mahasiswa yang belum mendapatkan tempat magang dengan membantu mereka dalam proses pencarian dan penempatan magang. Program magang di PT Kinas Global ini memberikan pengalaman berharga yang memperkaya pemahaman saya terhadap dinamika dunia kerja, khususnya dalam bidang riset pasar dan pengumpulan data. Beberapa refleksi yang dapat saya ambil dari pengalaman ini adalah saya mendapat pengembangan kemampuan adaptasi, lalu pengembangan kepemimpinan dan pemecahan masalah, peningkatan keterampilan komunikasi, dan kesadaran akan pentingnya kolaborasi tim. Baik, sekian pemaparan dari saya. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.